semua sudah masuk ke room Zoom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah masuk room Zoom semua, berarti tidak ada yang absen ya hari ini. Ya, Bu. Alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Semalam Ibu sudah memberitahu ya materi apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu barisan dan deret aritmatika. Ada yang sudah membaca-baca sedikit? Iya, Bu, baru sedikit. Baik, ini Ibu share PPT-nya. Ibu harap nanti kalian mencatat hal-hal penting yang perlu dicatat ya, karena di akhir nanti akan ada kuis, dan siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan poin. Nah, ini barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita terlebih dahulu harus tahu tentang tujuan pembelajarannya. Ada dua tujuan, yaitu yang pertama, memprediksi pola barisan aritmatika melalui pengamatan, dan yang kedua, memprediksi pola deret aritmatika melalui pengamatan juga. Baik, selanjutnya, kan sudah ada yang membaca sedikit, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Ayo, ada yang tahu? Barisan Siapa yang tahu? masih mengingat-ingat. Ya sudah, kita lanjut saja ya. Nah, baris aritmatika, namanya barisan ya berarti dia barisan dari bilangan yang memiliki selisih atau beda antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, untuk lebih memahami definisi ini, simak contoh yang Ibu berikan. Contohnya di sini ada 1, barisan ini ya, 1, 5, 9, 13, 17, dan 21. Nah, kira-kira dari contoh ini, ada yang bisa menangkap nggak ciri-ciri dari barisan aritmatika itu seperti apa? Ada yang bisa? Selisihnya sama, Bu. Ya, bagaimana Nopi? Bisa diulangi? Selisihnya sama. Iya, betul. Antara 1 dan 5, selisihnya itu 4. 5 dan 9 juga selisihnya 4. 9 dan 13 juga selisih 4, dan begitu seterusnya. Ya, betul. Ciri-ciri dari barisan aritmatika yaitu memiliki beda yang sama dari satu bilangan ke bilangan berikutnya. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan contoh lain dari barisan aritmatika tidak? Misalnya bedanya 1 gitu. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Bedanya 1. Ya, misal kalau bedanya 1, berarti apa? Coba. 1, 2, 3, Betul. 4, 5. Iya. Coba kalau bedanya negatif 3. Negatif 3, 0, 3. Salah. Bedanya negatif 3, ayo. 10, 7, Ya. 4, 4. 1. Betul. Sampai negatif pun masih bisa, sampai seterusnya. Oke. Sekarang, dari tadi kan Ibu sudah meminta beda yang 1 dan beda yang negatif 3. Nah, itu mengarah ke penjelasan berikutnya, yaitu bahwa barisan aritmatika memiliki dua jenis. Ketika beda atau yang sering dilambangkan dengan B kecil,
itu bernilai positif, maka barisan aritmatika tersebut dikatakan barisan aritmatika naik. Ingat ya, kalau bedanya positif, dia adalah barisan aritmatika naik. Seperti contoh yang tadi Novi berikan. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jika bedanya bernilai negatif, maka barisan aritmatika tersebut dikatakan barisan aritmatika turun. Seperti contoh yang tadi dikatakan oleh Adi, 10, 7, 4, 1, dan seterusnya. Karena bedanya negatif 3. Dari sini, apa ada yang ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum ya? Lanjut, agar kita lebih... Ini ada rumus barisan aritmatika. Nah, untuk mencari suku ke N, rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikalikan dengan B. Nah, UN itu apa, Bu? Itu ada keterangannya di situ. UN sama dengan suku ke N. Dan A sama dengan suku pertama, dan B adalah beda. Nah, untuk bedanya sendiri bagaimana mencarinya? Itu di sampingnya ada rumus beda. B sama dengan UN dikurangi UN-1. Atau kalau tadi bisa langsung dilihat, suku kedua dikurangi suku pertama. Karena bedanya sama. Nah, untuk lebih paham, ini ada contoh soal. Contoh soal. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. 7, 10, 13, 16, 19, 21, dan seterusnya. Soal pertama, tentukan bedanya. Ada yang bisa menjawab berapa beda dari contoh soal ini? Oke, Novi, silahkan. Tolong suaranya diaktifkan dulu, Novi. Bedanya yaitu 3. U2 dikurangi U1. U2-nya 10, dikurangi U1-nya 7. Iya, betul sekali. Bedanya 3. Nah, sekarang coba nomor 2 itu. Jenis barisan aritmatika. Apa jenis barisan aritmatika ini? Melihat bedanya loh. Bedanya sudah terlihat 3. Apa jenis barisan aritmatikanya? Tadi kalau bedanya positif, berarti barisan aritmatika naik. Naik, betul. Sekarang yang ketiga. Suku ke-11 barisan tersebut. Tadi rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B. Sudah tahu nih, N-nya itu 11, A-nya itu 7, bedanya itu 3. Jadi silahkan dihitung sendiri, nanti ada hasilnya. Silahkan hasilnya nanti dikirim ke grup, hasil dari contoh soal pertama ya. Setelah pembahasan ini langsung dikirim nanti di grup. Oke, sekarang ada yang tahu apa yang dimaksud dengan deret aritmatika? Belum, Bu. Oke, Belum, belum Bu. dibaca secara lengkap ya. Kita next ke penjelasan deret aritmatika. Jadi, deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Deret aritmatika itu adalah jumlahnya. Nah, jadi deret aritmatika itu pembahasan mengenai jumlah suku-suku yang berurutan tadi. Tentang jumlahnya. Kemudian, deret aritmatika juga memiliki rumus. Apa rumus deret aritmatika? Simak berikut rumus deret aritmatika. Rumus jumlah suku ke N, di situ terlihat Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A plus UN. Nah, sedangkan kita tahu bahwa UN itu sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B. Sehingga UN itu bisa disubstitusikan ke dalam Sn-nya sehingga diperoleh rumus Sn di situ sama dengan N per 2 kali 2A ditambah
N-1 kali B. Untuk keterangannya masih sama. UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda, ada tambahan SN di sini, yaitu jumlah suku ke N. Di sini dulu, apakah ada yang ditanyakan? Belum. Oke, kita next. Untuk memahami rumus berikut, kita ke contoh soal. Nah, ini ada contohnya di sini. Jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 5, 7, 9, 11, 13, dan 15, dan seterusnya adalah ada yang dari langkah pertama kita harus mencari beda dulu. Coba berapa bedanya itu dari deret aritmatika ini? 2. 2. Iya, bedanya itu 2. A-nya 5, bedanya 2. Sehingga sekarang kita tinggal mencari SN. Tinggal substitusikan. Di situ bilang jumlah 10 suku pertama, sehingga N-nya sama dengan 10. A-nya adalah 5. Dan bedanya adalah 2. Disubstitusikan. Nah, ini di situ tinggal operasi pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Saya rasa kalian sudah hatam dengan operasi begini. Ketemu di sini 140. Dari sini ada yang perlu ditanyakan belum? Belum, Bu. Sudah paham. Ya, sudah paham. Kalau sudah paham, nah, ini ada tugas, tapi coba dilihat di sini tugasnya agak sedikit berbeda dengan contoh soal sebelumnya. Carilah jumlah bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 9. Nah, di sini saya kasih clue, bisa dicatat nanti untuk mengerjakan tugasnya. Yang pertama, silahkan ditulis dulu barisannya. Bilangan bulat yang habis dibagi 9 antara 1 dan 100. Bilangan pertama tentu saja 9. Antara 1 sampai 100 berarti yang terakhir itu 99. Nah, itu silahkan dibuat barisannya nanti ya. Setelah itu, coba dilihat. Kita perlu apa nih? Kalau yang terakhir 99, kita kan nggak mungkin hitung 9, tambah 9 lagi, tambah 9 lagi, sampai 99. Jadinya, kita harus mencari N-nya. Ada berapa bilangan di situ? Tinggal kita cari N-nya dulu. Berarti nanti 99 itu N keberapa? Setelah itu, dicari jumlahnya, SN-nya. Ketika N-nya sudah ketemu, A-nya kita tahu 9, dan bedanya tentu saja juga 9. Nah, baru ketemu SN, yaitu jumlah bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 9. Begitu clue-nya? Apa sudah paham dengan clue-nya, anak-anak? Iya, Bu. Paham, Bu. Ya, paham. Jadi, ini kita sudah sampai materi yang akhir, sehingga kita masuk ke kuis. Coba disiapkan ya. Siapa yang cepat, dia yang mendapatkan poin. Siapkan kertas dulu. Oke. Siap ya dengan pertanyaannya. Tadi, oke, pertanyaan pertama. Apa ciri-ciri dari barisan aritmatika? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Novi, silahkan. Jumlah bedanya sama. Ya, betul. Betul sekali. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan dan jelaskan masing-masing jenis barisan aritmatika. Siapa yang menjawab? Ayo. Novi tadi sudah, silakan yang lainnya. Saya, Bu. Ya, Zulfina, silakan. Barisan ya, Bu. Barisan Ya. aritmatika.
Jika B-nya positif, berarti barisannya itu naik. Jika B-nya kurang dari 0, maka barisannya turun. Betul sekali. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud dengan deret aritmatika? Ada yang bisa menjawab? Adi mungkin? Deret aritmatika adalah jumlah suku N pada barisan aritmatika. Iya, betul sekali. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung perjumpaan kita. Dari sini dulu, apa ada yang ditanyakan? Cukup ya? Saya rasa sudah cukup jelas. Oke, tugasnya jangan lupa dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Kemudian jangan lupa tadi contoh soal yang belum selesai, silahkan diselesaikan dan dikirim gambarnya di grup WA setelah ini ya. Ya, Bu. Ya. Sebelum saya akhiri, ini ada kata-kata bijak dari seseorang yang bijak juga nih. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi sekarang tinggal pilihan kalian, mau jadi orang bijak atau orang yang bodoh. Belajarlah selagi kita bisa. Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya dalam pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita akhiri pembelajaran kita dengan doa bersama juga. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.